Balik lagi di Morizon dan pagi ini kita sudah bersama dengan redaktur di okezone.com sekaligus pengamat sepak bola nasional Maruf El Rumi. Senang sekali bertemu lagi kita. Ngomong-ngomong pemadam kebakaran, ngomong pemadam kebakaran, kan ada kebakaran. Bukan hanya di LA yang kebakaran. Di mana lagi? Di sini juga sempat kebakaran. Apa itu? Pelatih timnas. Bagaimana media sosial begitu? Luar biasa, menghantam ya, rame lah pokoknya kan. Rame ya. Tapi akhirnya sekarang sudah mulai berhasil dipadamkan. Setelah Patrick datang bergabung. Nah, itu relatif cepat pengumumannya. Apakah itu bermaksud untuk memadamkan spekulasi dan sempat ada boykot atau penolakan juga? Ya sebenarnya nggak cepat kan, sesuai dengan rencana kan tanggal 12. Memang masih kan tetap datang. Tapi kan sebelumnya udah diumumkan. Iya, tapi memang karena sudah bocor duluan atau dibocorkan tipis-tipis kan. Ya, kalau bocor halus program lain, kalau bocor tipis-tipis mungkin bisa program kita. Nah, karena bisa aja. Jadi memang karena sudah tersebar dan akhirnya oke lah disampaikan sebelum pengumuman. Sebenarnya waktu itu sudah kalau kita lihat di media sosial kan kondisinya sudah mulai agak stabil tuh, udah mulai ada apa namanya. Kalau awalnya kan sangat keras, kubunya dua kubu terlalu kelihatan, tapi pelan-pelan kemudian sudah mulai netral lah ya. Jadi jadi kalau misalnya dilihat dari sisi monitoring media gitu kan. Nah, kalau monitoring media kan. Jadi awalnya itu negatifnya tinggi. Punya tim sosial media. Mungkin negatifnya itu sampai 80, tapi kemudian setelah mulai pelan-pelan mulai menipis menjadi 60, tapi begitu diumumkan mungkin sekarang mulai 50-50. Artinya bahwa memang mau tidak mau kan itu sudah realitas ya. Dan memang sekarang harus sudah realitas. Mau gimana, keputusan itu kan memang ada di federasi. Jadi berbagai akun sekarang postingannya udah lumayan positif ya. Udah mulai monitoringnya udah mulai lunak ya. Semua podcast tuh lunak semua, kenapa Om? Ya memang harus nerima ini kan, apapun kan harus kembali mau ya. Seperti ibaratnya kalau kita di awal targetnya juara, ternyata tidak juara kan harus turun ke bumi gitu kan. Jadi realitas seperti itu kan, mau tidak mau, dan akan memulai kehidupan lagi. Jadi kalau sepak bola itu kan selalu berulang seperti itu. Di awal membicarakan target, kemudian menjalani target, menjalankan ambisi, baru kemudian bicara soal targetnya. Tapi begitu targetnya gagal, maka turun lagi, dimulai lagi dari awal, mulai bicara ambisi, persiapan bla bla, dan kemudian bicara lagi target. Jadi saya pikir itu sebuah ritual yang biasa di sepak bola. Tapi kan orang kan bicara soal bagaimana gaya mainnya, kemudian apa harapannya, ekspektasinya. Nah, karena saya sudah diskusi dengan Bapak produser, kita nggak ngomong soal itu. Jadi kita ngomong yang agak mungkin tidak terlalu diperbincangkan, tapi sempat ditanyakan dalam sesi press con. Kita aja nggak di briefing ya. Mau bahas apa? Memang pilih-pilih kalau kita produser kita, karena sudah dua host ini kan sudah sangat pengalaman, jam terbang tinggi, sehingga kemudian tidak perlu di guidance, itu sudah tahu alurnya. Kayak kalau Bung Fadli sekarang kan nggak perlu running text kan? Enggak. Iya kan udah pengalaman. Makanya kadang slip tang. Nggak perlu baca prompter. Nggak perlu. Makanya kadang tapi slip tang. Tapi kemana-mana udah. Iya, tapi slip tang kadang. Jadi kadang sampai slip tang. Nah, jadi kadang sampai kebablasan. Jadi kemudian mendapatkan kritik banyak orang karena tidak ada prompter itu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita nggak ngomong teknis saja ya, karena kan sudah tahu tuh teknisnya mau apa, total football, targetnya apa, asistennya siapa, kan sudah tahu tuh. Jadi yang mau dibahas apa ini? Kita udah pernah bahas loh. Kupas tuntas. Jauh hari kan, sudah dengan teman-temannya di beberapa episode yang lalu tuh awal. Itu udah sampai seminggu kan nggak habis-habis kan, dan termasuk di televisi juga sama kan gitu. Jadi kemarin Patrick dalam pernyataan dan penjelasannya, Patrick Kluivert ya. Bukan Patrick yang bukan Patrick Waluyo ya, bukan. Patrick SpongeBob bukan. Dia menyukai 4-3-3. Iya. Tapi disesuaikan juga dengan para pemain. Betul. Katanya. Ya syukur-syukur pemain nyaman. Tapi dia akan mencari mana yang memang nyaman untuk pemain. Gimana menurut? Ini kan masih ada waktu persiapan. Kalau persiapan kita bicara bukan persiapan berkumpul ya, tapi persiapan untuk melakukan analisa. Termasuk juga mungkin roadshow tadi sempat di-mention kan, ada rencana untuk roadshow untuk melihat bagaimana mungkin akan nonton beberapa pertandingan sepak bola Indonesia, melihat beberapa pemain yang mungkin bisa, yang sudah direkomendasikan atau yang sudah pernah dimainkan oleh Sintayong. Dari situ sudah mulai akan ada tim yang kemudian mulai mendata, menilai tim ini akan cocok dengan main seperti apa. Karena kan kalau kita bicara soal timnas, persiapannya kan tidak lama seperti klub. Kalau klub itu kan ada proses namanya TC. Kalau timnas kan mau tidak mau ini sudah harus kumpul, misalnya menjelang FIFA Matchday atau menjelang pertandingan baru kumpul. Ini persis seperti Eropa, karena tim kita seperti sekarang adalah tim rasa Eropa. Jadi jadwalnya harus menyesuaikan jadwal di Eropa. Kalau di luar agenda FIFA Matchday tidak mungkin pemain bisa berkumpul. Dan kalaupun misalnya FIFA Matchday pun kumpulnya pun sama
sama dengan tim-tim elit di timnas elit kan, paling seminggu. Tapi seminggu itu ini sudah plus perjalanan, persiapan 5 hari, persiapan untuk sebelum pertandingan, baru kemudian memang menjalani pertandingan. Belum ditambahkan lagi perjalanan. Jadi pasti persiapannya sangat mepet. Jadi yang bisa dilakukan oleh pelatih sekarang adalah mungkin riset data terkait dengan rapor penampilan, rekaman pertandingan timnas Indonesia di masa Sintayong, terutama di era pemain-pemain diaspora. Kemudian apa yang bisa dimaksimalkan. Dan itu adaptasinya seperti baru kemudian nanti bicara dengan pemain, entah itu melalui Zoom atau apapun itu, mungkin bisa berdiskusi dengan pemain untuk kemudian melakukan pembicaraan terkait dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan. Karena paling penting adalah komunikasi dengan seluruh pemain. Itu yang paling penting. Nah, soal komunikasi tapi nanti ya masih formasi dulu nih. Sebelumnya 3-5-2 atau 3-4-3 3-4-3, 3-5-2 dengan formasi semuanya. Alex Pastur memiliki pakem 3-4-1-2. Apakah ini yang nantinya akan transisi dan adaptasinya menjadi lebih smooth, Bung Maruf? Bisa seperti itu, tapi kan Patrick di sesi pertama dia mengatakan bahwa akan menggunakan 4 back ya. Sebenarnya kan itu lebih pada pakem ketika formasi awalnya, tapi jalannya pertandingan pasti adaptasi dengan lawan yang dihadapi. Jadi pelatih pasti punya idealisme, dia suka dengan main yang mana. Tapi pada satu titik pasti dia harus beradaptasi dengan lawannya. Lawannya main seperti apa, dan kemudian pendekatan yang paling bagus mau seperti apa. Apakah menggunakan 3 back atau kemudian menggunakan 4 back? Apakah 3 back ketika formasi dasar yang ketika sebelum pertandingan dimulai, atau ketika menguasai bola dengan 3 back, atau dan ketika bertahan menggunakan 4 atau 5 back, atau memang formasinya pakem. Karena formasi itu kan sangat cair kan, tidak kemudian statis 3 terus kemudian 3 saja, enggak, tapi kan ada fluiditas di sana. Jadi yang paling penting adalah bagaimana secepat mungkin memang bisa menemukan formasi yang membuat para pemain itu nyaman terkait dengan entah itu menggunakan 4 back, entah itu menggunakan 3 back, entah itu dua gelandang bertahan atau hanya misalnya 1 gelandang kemudian dengan 3 penyerang atau 4-3-3 atau apapun. Yang paling penting adalah pemain nyaman dengan itu dan kemudian pelatih merasa nyaman bahwa pemainnya bisa melakukan apa yang diharapkan. Nah, kalau melihat materi pemain yang mostly di starting line up ini pemain diaspora, selama ini mereka kelihatannya apakah cukup nyaman dengan formasi sebelumnya 3-4-3 atau 3-5-2? Ya, nyaman tidak nyaman pemain harus bisa beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh pelatih, karena otoritas tunggal itu kan ada di pelatih terkait dengan taktik. Karena tanggung jawab pertama pasti ada di pelatih. Seperti misalnya ketika gagal, yang dinilai pertama adalah pelatih ini berhasil atau tidak. Kan seperti itu. Jadi pelatih yang akan mengambil otoritas penuh terkait dengan apapun yang diambil di lapangan. Karena itu di sepak bola sekarang itu sebenarnya kan pemain itu kan tidak hanya bisa bermain di satu posisi. Kalau dulu misalnya kita bicara Bejo Sugiantoro lah. Kita bicara soal pemain yang hanya menjadi libero di belakang murni. Tidak mungkin. Memang begitu karena saya dulu liputan Persebaya. Jadi karena itu jadi dia posisinya status sebagai libero atau kemudian pemain paling terakhir. Dia sangat sulit untuk digeser sebagai fullback atau kemudian pemain back kanan. Dia memang statis, tapi sekarang seorang pemain yang dia pemain belakang, maka dia harus setidaknya bisa bermain di 2 posisi berbeda atau bahkan 3 posisi sebagai pemain center back atau kemudian sebagai fullback, bahkan sebagai pemain gelandang bertahan. Itu kan menjadi pilihan-pilihan. Bahkan sekarang pun ketika pemain fullback kanan, dia tidak boleh hanya bisa bermain di fullback kanan. Satu momen pasti dia harus bisa bermain di posisi fullback kiri juga. Karena kadang itu yang dibutuhkan bagian dari taktik. Seperti orang mengatakan bahwa kalau dulu misalnya Arjen Robben, kenapa Arjen Robben ditempatkan dia kidal tapi ditempatkan di kanan? Karena ketika cut inside, tembakannya menjadi lebih tidak terduga oleh pemain lawan. Jadi itu kan tergantung kenyamanan. Ketika pelatih merasa nyaman dengan formasinya dan dia yakin bahwa pemain ini bisa main dengan formasi yang diinginkan, dan kemudian ketika dalam diskusi pemain merasa nyaman, maka take it, karena itu menjadi tanggung jawab dari pelatih. Karena yang dinilai pertama pasti pelatih, apalagi sekarang ekspektasinya tinggi. Jadi pasti mungkin yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengamankan tiket untuk lolos ke Piala Dunia. Main itu adalah cara, sementara hasil itu adalah keinginan kita semuanya. Betul. Artinya gini, mayoritas pemain yang bermain di Liga Eropa yang mungkin juga sudah terbiasa dengan 4 back, artinya sebetulnya nggak terlalu masalah ketika misalnya Patrick mau langsung main 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tidak ada masalah, karena memang karena tadi saya katakan bahwa mereka pasti sudah beradaptasi dengan apapun itu, karena kan tinggal bagaimana pergerakan dan bagaimana pemahaman. Dan jangan lupa loh, bahwa pemain Eropa itu kan mereka sudah terbiasa untuk adaptasi dengan beberapa formasi. Kalau kita balik lagi, kan kita bicara dulu ya. Dulu gitu kan ketika orang atau tren sepak bola Indonesia menggunakan 3-5-2 dan kemudian ada bergeser menjadi 4-4-2, maka kita mengatakan bahwa itu adalah 3-5-2 adalah
pola yang klasik. Pola yang sudah berubah. Kalau kemudian bergeser menjadi 4-4-2 menjadi 4-3-3, itu kemudian orang mengkritik 4-4-2 kan sudah pola yang lama gitu kan, bukan pola modern kan. Apalagi kemudian ada tren 4-3-3 yang dilakukan oleh Tiki Taka. Nah, ketika kemudian ada mulai Tiki Taka, maka orang mengatakan bahwa tidak ada lagi sekat sepak bola terkait dengan apakah itu sepak bola kick and rush Inggris. Identitas kan mulai terkikis. Atau kemudian Panzer Jerman yang lambat panas. Sekarang kan semuanya sudah mulai dengan pakem yang sama. Jadi harusnya kalau kita bicara pemain Eropa itu mereka mendapatkan pemahaman terkait dengan knowledge permainan, entah itu terkait dengan pemahaman terkait dengan taktik, terkait dengan bagaimana ketika beradaptasi dengan lawan, termasuk juga ketika mereka bermain dalam situasi yang memang tidak memungkinkan ketika dalam formasi yang sama mereka harus berubah, mereka pasti cepat beradaptasi. Nah, Kluivert juga bilang akan membuat sepak bola Indonesia permainannya lebih menyerang dan lebih atraktif ya. Nah, kalau sebelumnya kan lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik. Seperti apa menurut Bung Mat? Itu kan menjawab ekspektasi karena memang pasti Patrick kan membaca bagaimana harapan ada perubahan dari sisi permainan. Karena kita kan suka sepak bola yang memang atraktif. Sepak bola yang menyerang, menghibur, kemudian sepak bola yang menghibur, enak dilihat. Karena kan kita melihatnya dari layar kaca, yang atau kemudian di lapangan bahwa ketika main bagus, ya itu adalah itu yang kita harapkan. Meskipun bersama. Tetap tujuan akhirnya adalah gol dan menang ya. Betul. Tujuan akhirnya tetap menang. Tapi kan kemudian apalagi di kita sempat ada dikotomi bahwa sepak bola bertahan itu tidak bagus, sepak bola menyerang itu adalah sepak bola yang lebih bagus. Sekarang kan yang dilihat adalah bahwa tidak ada lagi menurut saya tidak ada stigma bahwa sepak bola menyerang dan kemudian sepak bola bertahan. Itu kan hanya bagaimana cara pendekatannya saja. Dan terkait lawannya tidak mungkin misalnya tim yang secara kualitas mereka level seperti tadi malam lah misalnya. Ketika tim yang mereka kehilangan satu pemain, meskipun filosofi mereka adalah menyerang atau kemudian possession, ketika mereka bermain dengan 10 pemain, apa mereka tetap bermain dengan yang sama? Mereka akan cenderung bertahan. Atau kemudian ketika lawannya secara kualitas berada di atas, sudah diketahui secara kualitas di atas, ya pasti akan cenderung untuk memilih pendekatan yang berbeda. Tidak mungkin kemudian mereka melakukan pendekatan yang sama dengan lawan yang levelnya sama atau di bawahnya. Jadi itu kan pilihan taktik. Jadi ketika misalnya nanti Indonesia menghadapi Australia, bisa saja pendekatannya mungkin tidak murni dengan permainan yang menyerang, tapi pasti kan beradaptasi bisa saja dengan memang lebih cenderung menunggu dan baru melakukan serangan. Tapi kan lagi-lagi Patrick butuh riset, apakah memang kita cocok untuk melakukan counter dengan cepat dari sisi winger atau memang lebih ada penguasaan dan kemudian lebih banyak menempatkan bola di belakang pemain. Karena pemain diaspora ini kan biasa di Eropa itu possession dan juga serangan-serangan yang terstruktur tertata, build up-nya juga bagus. Betul. Sementara yang sebelumnya Coach Shin menekankan pada ketahanan fisik, kecepatan, dan ini mungkin agak berat bagi para pemain-pemain yang biasa main. Sebenarnya kan semua basic sepak bola kan pasti ada fisik. Iya, betul. Kita pemain bola itu disuruh main 90 menit, disuruh main 4 perpanjangan waktu sampai kemudian adu penalti, kan yang dibutuhkan apa? Fisik. Fisik pertama, fisik harus bagus. Tidak kemudian ketika pemain Eropa kemudian fisiknya tidak bagus. Kita lihatlah bagaimana mereka latihan. Kemudian mereka fitness, mereka kemudian ada teknologi, mereka ada pemacu mereka punya rompi yang untuk mendeteksi detak nafas mereka, detak jantung mereka. Karena itu kan untuk mengukur kemampuan fisik mereka. Dan kemudian kita ingat ketika pemain yang mengalami overweight misalnya, dia dipaksa untuk bagaimana bisa menurunkan overweight-nya, atau pemain yang ternyata kecepatannya kurang. Harus timbang badan ya? Enggak ya? Timbang badan dong. Itu bukan timbang badan tinju, tapi kan harus dikontrol. Terutama pasca liburan nih, kan harus dilihat dulu. Weight tinju. Jadi harus ditimbang dulu kan, karena untuk mengetahui bagaimana dia ideal atau tidak. Gizinya juga diatur kan, itu lebih pada fisiknya. Jadi bukan kemudian tidak ada fisik. Fisik pasti ada, semua fisik. Kenapa kemudian Sintayong cenderung terlihat memperkuat dengan fisik? Karena bisa jadi ketika di kita atau di Liga Indonesia itu pemain itu klub tidak terlalu prioritas pada fisik secara atau melatih fisik secara betul. Bisa jadi. Jadi bisa jadi mereka karena persiapan waktunya mepet, mendatangkannya pemainnya mepet, sehingga kemudian mereka tidak ada TC yang kemudian bisa secara dilakukan dengan kemampuan fisik mereka ditingkatkan. Kita harus memahami bahwa ada keterbatasan untuk sepak bola Indonesia terkait dengan bagaimana pemenuhan gizi, pemenuhan untuk fisioterapis, taruhlah seperti itu, atau kemudian bagaimana fasilitas untuk peningkatan fisik mereka, kebugaran mereka. Bahkan sempat kita dengar ada namanya dokter
supporter palsu dan iya kan sampai seperti itu. Kemudian sempat juga ada isu ketika sampai 10 tahun kan ramai sekali, bahkan ada pemain yang harusnya tidak operasi disuruh operasi kan itu semua ada kondisi seperti itu, sehingga Sintayong pelatih coach Shin ketika datang pertama kali yang dilihat adalah kemampuan fisik pemain. Dan hampir semua pelatih yang datang kali pertama ke Indonesia mengatakan pemain kita tidak bisa main full 90 menit. Jadi pendekatannya itu. Nah, kenapa sekarang pemain Eropa cenderung kesannya kok fisiknya harus ditingkatkan dalam tanda kutip ya? Karena adaptasi cuacanya. Mereka main semua pemain Eropa atau pemain yang di luar Asia Tenggara atau Asia ketika datang ke Indonesia yang dikeluhkan pertama adalah kelembapannya. Iya kan? Nah, itu yang menurut saya harus bagian dari adaptasi itu. Nah, sebenarnya bukan fisik yang harus di stamina ditingkatkan, tapi cara main. Efektivitas, artinya bahwa bermain cerdas. Karena memang yang sering dikritik adalah pemain kita itu terlalu banyak berlari tanpa bola. Itu yang kemudian membuat pemain kita menjadi cepat lelah. Itu kan terkait dengan knowledge, pemahaman terkait dengan cara bermain yang cerdas kan. Orang mengatakan bahwa harusnya mainnya lebih efektif, lebih cerdas. Kita masih sering melihat ketika di level SSB itu anak yang banyak melakukan dribble bola, solo run, lari gocek kiri, gocek kanan, itu adalah anak yang mainnya bagus. Like seperti Messi lah gitu. Tapi kalau di Eropa, pemain yang banyak melakukan bermain individu, maka pasti akan dikritik langsung bahwa jangan main individu. Kita tahu misalnya ada pemain selever Jokol misalnya, yang ketika dia banyak melakukan soloran di eranya Jose Mourinho, kemudian Jose Mourinho bilang bahwa kamu berlibur dulu lah, karena terlalu banyak main individu. Yang ditekankan, atau ketika Ronaldo pun sempat dikritik kali pertama datang, ketika dia main di Liga Champions, kemudian Ferguson di ruang ganti mengatakan, kamu itu siapa? Kenapa kamu main seperti itu? Jadi artinya bahwa yang dibutuhkan itu kan pemain kolektivitas. Kolektivitas apa? Bukan terlalu banyak berlari, tapi banyakin passing, banyak pergerakan tanpa bola, tapi kemudian bagaimana lebih efektif. Kok kayak ini ya, kita nggak pakai minum. Nah makanya ini kita ini ada punya Mandri. Nggak pakai ngerem. Nggak pakai ngerem. Mudah-mudahan next kita ada minum-minumnya di sini. Tadi udah ada sponsor kayaknya. Harus. Oke. Mau nanya dong, Mas Maruf dong. Boleh. Tadi kalau katanya itu Coach Patrick itu juga katanya juga akan memilih pemain berdasarkan menit bermain di klub. Itu pasti ada potensi beberapa pemain yang dipanggil itu juga nggak akan dipanggil. Biasanya kalau di Eropa itu kan yang mau masuk timnas dia harus main reguler di klub dan harus di level kompetitif ya. Jadi kalau kita bicara soal pemilihan pemain itu kan pasti dari federasi atau kemudian ada timnya yang kemudian menyodorkan datanya atau bisa dikatakan sebagai tim teknik tim data dari federasi atau kemudian di liga. Mereka pasti harusnya mereka punya data terkait dengan jumlah bermain, menit, akurasi passingnya dan sebagainya. Dari situ misalnya pemain belakang seberapa banyak dia melakukan clearance, seberapa banyak dia memenangkan duel udara dan kemudian seberapa banyak dia bisa melakukan antisipasi. Kemudian pemain tengah seberapa banyak dia passing dan sebagainya, ada error dan sebagainya. Kalau kita bicara di level Eropa kan masing-masing klub punya data itu kan. Nah, itu data itu yang kemudian bisa menjadi referensi pelatih untuk menentukan. Di luar pasti pelatih punya punya tim data yang memantau pemain-pemain yang basic ini adalah dari data liga, baru kemudian dilakukan pemantauan. Dari situ baru dilihat bahwa ini pemain ini seperti apa kualitasnya. Jadi kalau bicara soal menit bermain itu bisa menjadi salah satu referensi. Tapi apakah itu menjadi referensi mutlak? Tidak selalu. Artinya gini, mungkin 90% menjadi referensi, tapi 10% ada soal bagaimana pelatih melihat ini dia bisa main nggak dengan apa yang saya harapkan. Jadi ada disitulah egonya pelatih, termasuk di luar dari soal formasi. Keputusan menentukan pemain itu ada di pelatih. Hak prerogatif ya. Hak prerogatif. Kenapa? Lagi-lagi ketika timnya gagal, yang disorot pertama adalah pelatih. Oke, pemain gagal memanfaatkan peluang. Oke, gagal pemain melakukan blunder. Tapi hasil akhirnya pelatih yang bertanggung jawab, sehingga disitulah pelatih punya otoritas. Betul. Nah, soal pemain lokal nih nantinya akan seperti apa juga. Kemarin Patrick juga sempat ditanya, bahkan dia bilang favoritnya adalah Marcelino, pemain lokal ya. Nah, seperti apa nantinya prospek pemain lokalnya? Sementara kita melihat juga ada Ridwan Jairo yang akan bergabung juga oleh Romeni. Dan ini juga kabarnya merupakan salah satu kontribusi dari Patrick ya dalam proses ini. Termasuk oleh Romeni nanti akan bergabung. Nah, kalau misalnya bertambah lagi, ini kan otomatis kemungkinan pemain lokal bermain itu akan semakin kecil. Nah, Bung Maruf melihat seperti apa? Atau yang namanya kebutuhan seperti ini dan materi pemain yang dimiliki memang seperti ya udah mau nggak mau memang ini yang harus diterapkan gitu, atau seperti apa?
lagi-lagi kita harus mengakui bahwa ini adalah jarak terdekat kita dengan Piala Dunia. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan kemudian federasi itu punya tanggung jawab. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab murni dari pelatih untuk menentukan pemain. Pasti dia akan memilih pemain yang sesuai dengan yang diinginkan, dengan kualitas yang diharapkan. Nah, satu sisi ada tanggung jawab dari federasi bagaimana kemudian tetap memberikan pembinaan kepada para pemain muda dan kemudian memberikan kesempatan mereka. Pembinaan dalam artian apa? Fasilitasnya harus bagus, pelatihnya juga kualitas pelatihnya harus ditingkatkan. Kemudian bagaimana juga ada memutar kompetisi di level junior secara kontinu dan kemudian memberikan kesempatan mereka bermain di liga. Kenapa? Supaya kemudian persaingan menjadi sama. Kalau kemudian dengan mendatangkan pemain diaspora tapi kemudian di lokal terabaikan, itu menjadi sebuah kesalahan besar. Jadi federasi tetap punya tanggung jawab besar untuk memberikan fasilitas, memberikan kesempatan pada para pemain-pemain talenta lokal kita untuk berkembang seperti mereka pemain Eropa, supaya bisa bersaing untuk memberikan kursi timnas. Tidak perlu mendapatkan, tidak kemudian harus timnas harus mereka mendapatkan privilege, tapi jangan lupakan juga Eropa itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa, sementara di kita fasilitasnya biasa-biasa saja. Jadi kalau kita kemudian pengen level kita pada naik yang sama, kemudian kita pemain-pemain lokal ini dituntut untuk bersaing dengan pemain-pemain diaspora, maka harus diberikan kesempatan, harus diberikan fasilitas yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama, lapangan yang bagus, pelatih yang bagus, supaya apa? Mereka juga bisa bersaing untuk mendapatkan kursi di timnas. Karena yang paling penting itu adalah mereka pasti juga ingin punya cita-cita menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi mereka harus difasilitasi supaya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Oke, mantap. Kita sapa dulu ya. Sedikit nih ada beberapa occasioner yang juga bergabung. Dari 0819 sekian ini Bung Hari Yuli Handoko. Di era sepak bola modern pertahanan terbaik adalah menyerang. Oke. Kemudian ada juga dari 0838 sekian Bung Yamen. Pak Ujang nih di Ciparai ya. Menurut saya sih Sintayong bagus, Patrick Kluivert juga bagus. Kita dukung aja upaya timnas masuk Piala Dunia 2026. Amin. Oke, kemudian ada juga dari Bung Setio Marjoko. Sekali-sekali undang Toel dong katanya. Oke. Menarik ya, seru juga. Ya, menarik. Apapun itu perspektif oleh teman-teman pengamat ya. Kata Mbah Husnul di Semarang, Fadli langsung ceria kalau ada Mas Ma'ruf katanya. Wih, ngeri. Segitu ya. Segitunya dia. Kita satu tim soalnya ya. Karena nggak banyak ngomong kalau saya datang, nggak banyak mancing. Nafas aja udah. Iya. Kita ngasih kesempatan aja pokoknya untuk teman-teman istirahat lah ya. Tadi Pak Ma'ruf bilang katanya mau ada yang disampaikan di luar itu semua, apa Pak? Ya itu terkait dengan bagaimana pemain lokal, pemain-pemain yang mereka bermain, bukan pemain lokal, pemain yang bermain di kompetisi Indonesia dan anak-anak bangsa yang sekarang bermain atau kemudian mereka berlatih di semua level, dari mulai level SSB, mulai level mereka baru meniti karir, mereka harapannya tentu adalah bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi tolong kemudian semua keinginan, semua mimpi besar itu difasilitasi dengan baik oleh federasi. Caranya fasilitas lapangan harus ada yang bagus, pelatih, peningkatan kualitas pelatih, kurikulumnya juga harus, kurikulum sepak bolanya juga harus bagus. Kemudian berikan mereka kompetisi yang secara reguler dan kompetisi yang hanya sekedar untuk berbayar dan hanya sekedar untuk mengumpulkan uang, tapi bagaimana kompetisi yang benar-benar fair, kompetisi yang kemudian membuat mereka bisa berkembang sebagai sebuah pemain, termasuk memberikan kesempatan mereka untuk bermain, kalau bisa bermain di luar negeri, entah itu dalam bentuk apapun, supaya mereka merasakan atmosfer untuk bermain di kompetisi luar. Dan kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka kembali ke Liga Indonesia, mereka bisa membawa pengalaman yang luar biasa dan mereka punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia bersaing dengan pemain-pemain yang lain. Tentu mimpi anak-anak Indonesia, mimpi orang tuanya juga yang pengen anaknya bisa tampil memperkuat timnas, mudah-mudahan ini juga bisa difasilitasi dan diakomodir. Itu paling penting. Nah, artinya memang perlu upaya yang sangat besar. Ini perlu sinkronisasi, Bu Ma'ruf. PSSI bisa mengkoordinir PT LIB, klub, artinya jadwalnya sinkron, kemudian klubnya juga support gitu, kemudian juga klubnya juga harus sehat. Ini juga perlu peran serta banyak pihak juga supaya gaji lancar, finansial klub juga sehat, kemudian paling kompetisi berjalan baik, nggak perlu lagi ada jual-jual pertandingan, mafia skor segala macam.
Dan yang muaranya adalah kita bisa dari kompetisi ini melahirkan pemain-pemain yang mumpuni. Betul. Plus jangan lupa juga Asprof, Bung. Saya harus menekankan Asprof dan kemudian Pengcap. Karena disitulah awal mula dari bagaimana sepak bola di level grassroots itu. Karena kalau federasi kan sudah pada level tertinggi. Tapi bagaimana kemudian Pengcap, kemudian juga Asprof itu menjadi sangat penting peran mereka. Jadi Asprof itu atau Pengcap itu jangan hidup ketika menjelang kongres saja, tapi mereka harus hidup sepanjang untuk kemudian melakukan pembinaan. Sorry saya potong. Betul. Termasuk scouting ya. Betul. Pemain muda ya. Sehingga kompetisi domestik menjadi fondasi tim nasional seperti apa yang kita harapkan ini bisa dapat direalisasikan. Iya betul, karena memang fondasinya adalah harapannya tetap kompetisi nasional. Seluruh kompetisi adalah fondasi buat kita. Tapi bagaimana kemudian pemain-pemain Indonesia itu juga punya kesempatan yang sama ketika kualitasnya memang sudah sama. Jadi jangan kemudian ini seolah-olah sudah terlihat tinggi, tapi kemudian kita tertinggal gapnya. Karena kalau enggak akan ada satu periode bahwa pasti akan kembali kepada pemain-pemain kita gitu. Pasti akan kembali pada liga kita. Jangan sampai kita sudah pada level tertinggi, ini kesempatan untuk mengupgrade di bawah, kemudian ini menjadi terlambat gitu kan. Itu jangan sampai. Ya sering saya mengatakan seperti di Singapura. Singapura kan merasakan gelar juara itu dengan banyak mendatangkan pemain naturalisasi. Tapi kemudian ada periode mereka stuck setelah mereka berhenti melakukan, dalam tanda kutip berhenti melakukan naturalisasi atau kemudian masih ada tapi kualitasnya tidak bagus, sehingga ada stuck gap. Sekarang mereka di mana Singapura? Tidak ada. Jangan sampai kita seperti one hit season atau one hit single. Kita bagus dalam periode ketika banyak pemain diaspora, tapi kemudian kita lupa mengabaikan bagaimana kita melakukan pembinaan. Jadi di atas sudah aman nih, tapi bagaimana kemudian di bawah itu lama-lama didorong untuk kemudian mereka bisa pada mendekati level yang pada pemain diaspora. Jadi bukan anti naturalisasi, tapi kita coba berpikir panjang ke depan, di mana tentu Pak Erik juga tidak selamanya menjadi ketua PSSI. Proyek naturalisasi ini juga tidak akan berlangsung selamanya. Ya bukan proyek ya, jadi program untuk kemudian bagaimana membuat anak-anak bangsa yang terpecah belah, tersebar di negara-negara itu punya kesempatan yang sama membela Indonesia selama memiliki darah Indonesia. Tapi jangan lupakan juga ada anak-anak bangsa yang jumlahnya lebih banyak lagi. Mereka ingin menjadi pemain sepak bola, mereka ingin membela timnas Indonesia. Jangan kemudian mimpi itu menjadi terhenti di ketika mereka belum melakukan apa-apa. Karena banyak yang sudah berjuang itu untuk mendapatkan itu. Perjuangan luar biasa. Mereka berlatih di tengah kemudian, dan jangan lupa karir sepak bola itu kan tidak panjang. Dan mereka tentu berharap bisa menjadi bagian dari anak bangsa yang bisa mengibarkan bendera merah putih dan mencium Garuda di dada. Luar biasa. Ini masih panjang pertandingan. Satu pertanyaan. Perasaan tadi udah dua pertandingan kalau di bulan Pak Ma'ruf ini ditambah 15 menit. Dua pertandingan di bulan Maret. Lawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert menargetkan 4 poin. Ini cukup realistis atau memang harus segitu yang dipatok supaya menjaga kans lolos, entah itu otomatis atau dari babak selanjutnya? Seperti apa? Kalau bicara target harapannya bisa 6 poin kalau bicara soal target, karena kan targetnya adalah target maksimal. Tapi itu mungkin sudah hitungannya bahwa Bahrain bisa 3 poin, Australia 1 poin, atau setidaknya memang dari tidak kalah di 2 pertandingan itu. Tapi apakah realistis atau tidak? Ya tentu pelatih harus punya harapan. Kita melihatnya adalah bahwa Australia dengan pemain yang mereka miliki sudah memperlihatkan kemampuan ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Artinya kita sudah melihat kualitas itu, dan kita sudah sering bertemu dengan Australia dan memang sangat sulit untuk bisa mengalahkan Australia. Tetapi dengan pemain-pemain yang sekarang ada, tentu harus optimis untuk bisa mendapatkan poin dari Australia. Bahrain, ya kita sudah tahu bagaimana ketika kita menyulitkan mereka, dan kemudian juga kita bisa mendapatkan angka kalau tidak salah Bahrain ya, atau kalah ya? Seri ya? Imbang berarti kan artinya kita punya potensi untuk bisa mendapatkan 3 angka, dan ini adalah energi baru, motivasi baru, ditambah lagi tentu harapannya ada pemain baru yang bisa menjadi solusi untuk lebih memperbaiki penampilan dari timnas Indonesia. Oke, realistis. Thank you banget ya, Bu Ma'ruf. Sama-sama. Senang banget selalu kalau ngobrol sama Bu Ma'ruf ya. Analisanya tajam dan mendalam. Dan dia ngomongnya cepat, jadi banyak banget itu informasi yang tersampaikan dalam waktu yang singkat. Dan isinya daging semua. Kan main. Kok kayak ini artis apa yang daging itu? Ari daging. Jadi jangan sampai Ma'ruf daging ya. Dan itu untung semua. Oh iya betul. Karena daging jadi untung semua ya. Jadi Ari untung. Iya. Oke, sehat selalu ya Bu Ma'ruf. Terima kasih teman-teman ya, sehat semuanya. Sampai ketemu insyaallah berikutnya. Baik,
Oke, saudara dan juga pendengar TDI, sampai di sini kebersamaan kita di Morning Zone. Ketemu lagi besok di jam yang sama. Dan Anda bisa saksikan di web streaming okezone.com dan juga live YouTube di Okezone dan juga MNC Trija FM. Akhir kata, saya Fadli Sungkara. Saya Andri Susanto. Dan kerabat kerja petugas bersama, terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.